Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya dalam renungan pagi, yaitu masih dalam topik kita kesehatan, dan subtopiknya adalah adakah hubungan agama, kesehatan dan ekonomi? Pasti ada ya. Nah, kita lihat dulu dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang agama, kesehatan dan ekonomi dan hubungannya. Satu, sholat merupakan kegiatan olahraga, zikir juga bisa dikatakan kegiatan olahraga. Kemudian dalam bidang perdagangan nih, ekonomi ya, yang pertama kali kita diatur dengan masalah timbangan. Timbangan kita harus pas ya, lebih boleh tambah ya, itu namanya tambah sedikit ya, tapi nggak boleh ya kalau kita membeli kita menambah sendiri. Kadang-kadang kita beli jeruk ya, kita makan ya, minta ya katanya, kita bilang kan belum ditimbang. Itu dalam Islam kita nggak boleh ya, itu belum ditimbang, yang sudah ditimbang yang kita makan. Nah, kemudian dalam adab kita ya, kadang-kadang kita pilih yang bagus-bagus, tinggal yang jelek-jelek. Ya kalau bisa nggak usah gitu juga lah ya. Ya udah, berapa yang apa kita yang jelek, yang cantik kita beli aja ya ibu-ibu ya. Nah, nanti yang jelek kita buang di rumah. Misalnya kita beli bawang kan, nggak mungkin kita pilih satu-satu gitu, kesian lah ya yang mau beli belakangan, kemudian nggak laku lagi lah bawang-bawangnya kan gitu kan, bawangnya tadi. Kemudian puasa ya, puasa membersihkan pencernaan kita ya. Kemudian waktu makan kita pun kita jaga. Kapan kita makan pagi, kapan kita makan siang, kapan kita makan malam. Kalau puasa itu spesial detox ya, detox itu maksudnya membersihkan pencernaan kita. Kemudian berzakat, bersedekah. Nah, itu juga berzakat, bersedekah membantu perekonomian ya, perekonomian umat. Kalau kita lihat ya, ada sebagian katanya sedekah subuh ditaruh di kaleng ya, nanti udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah kita kasihlah ke masjid misalnya. Kemudian zakat kita kasihlah. Nah, itu kan membantu ekonomi umat ya. Kemudian pinjam meminjam tanpa bunga. Kalau bisa kita buat pinjam meminjam tanpa bunga ya. Tapi kadang-kadang pinjam meminjam tanpa bunga malahan nggak dibayar pokoknya. Maunya jangan gitu ya. Nah, udah kita nggak berbunga, bayarlah, angsurlah kan gitu ya. Nah, kemudian barulah dikatakan dia Islam rahmatan lil alamin. Tapi kalau katanya masih bank syariah lah misalnya, tapi kita nggak tahu juga ya kayak mana cara orang tuh pengelolaannya ya. Orang-orang kan harus kan digaji, yang mengelola bank itu kan digaji kan. Kemudian kita nggak bisa kita pinjam di bank, yang nggak bisa gitu-gitu juga ya. Kita buatlah caranya gimana dengan bunga rendah. Bunganya itu misalnya untuk yang sesuai lah ya. Tapi kalau kita dikatakan itu bank itu haram gitu berbunga, sepertinya kita dalam perekonomian yang zaman sekarang ini sepertinya kita bisa kita mengikutinya dengan cara kita lah, bagaimana cara kita supaya dengan jasa yang rendah gitu ya, jangan bunga ya. Jadi kalau kita bilang bunga, maka terjadilah apa namanya, kita itu makan uang haram kan gitu kan. Nah, kalau kita digaji, saya kerja kita di bank itu membungakan uang, orang-orang bank itu juga makan uang haram kan, terakhir seperti itulah ya. Tetapi bagaimana kita mengusahakan yang sebagus-bagusnya agar kita terhindar daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ya berapa kita mengetahui bahwa di dalam Islam itu dikatakan Islam itu agama rahmatan lil alamin, yang terdiri daripada ada yang mengatakan 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz. Nah, kita lihat ya, sebuah buku dikatakan 301 cahaya ilahi, kisah cinta dengan Allah ya. Jadi kita baca dah bahwa apakah hubungan Quran ini dengan manusia. Kita lihat ya, Quran surat Al-Baqarah agar Quran itu tidak diragukan lagi. Kemudian Quran surat Al-An'am ayat 155, bertakwalah agar diberi rahmat. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 121, yang ingkar pada Al-Quran, firman-firman Allah akan merugi. Quran surat Fatir ayat 29, yang suka membagi-bagi atau yang bersedekah
Apabila dia berusaha tidak akan rugi. Nah, Quran surat Ibrahim ayat 1 tujuannya adalah tujuan syiar agama, firman-firman Allah ini harus disiarkan ya. Jadi untuk apa syiar itu? Membawa manusia dari gelap menjadi terang atas izin Allah. Nah, demikian dulu ya tentang kesehatan tadi ya, tentang hubungan agama, kesehatan dan ekonomi. Nanti kita lanjut lagi ya, ada waktu ya. Oke, demikianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.